biasanya dipanggil Adis. Saya dari SMP Negeri 2 Gobong. Dan kali ini saya akan bercerita dengan judul Legenda Pandan Kuning. Cerita ini saya ambil di internet dan saya kembangkan berdasarkan sumber-sumber orang terdahulu. Teman-teman, tahu tidak cerita ini berasal dari mana? Cerita ini berasal dari Kabupaten Kebumen, tepatnya Desa Petanahan. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Simak baik-baik ya. Di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah gadis bangsawan yang bernama Dewi Sulastri. Parasnya elok, budi pekertinya halus, tutur katanya lembut, dan mudah bergaul dengan siapapun. Tidak hanya dengan orang yang berada dalam kerajaan, tetapi juga dengan masyarakat di luar kerajaan. Dewi Sulastri ini bergaul dengan semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga ke orang dewasa. Teman-teman masih ingat kan salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Yaitu bermasyarakat. Dewi Sulastri ini juga suka bermasyarakat loh. Kita bisa mencontoh sikap baiknya. Siapapun yang mendengar nama Dewi Sulastri pasti akan membayangkan wanita yang berwajah cantik dan ramah. Banyak pria datang untuk meminangnya. Tapi Dewi Sulastri tak mudah terpengaruh oleh harta, ketampanan, atau gelar. Ia percaya bahwa cinta sejati lahir dari hati, bukan dari harta seseorang. Suatu hari, seorang bangsawan dari kerajaan Arab datang membawa kereta emas, kain sutra, dan sebongkah batu permata, yaitu Raden Jakamuning. Tampan, gagah, tetapi hatinya penuh kesombongan, sehingga Dewi Sulastri menolak lamarannya. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pemuda yang bernama Raden Sujono. Raden Sujono adalah seorang pemuda biasa yang berasal dari Kadipaten Karanggumelem yang pada waktu itu ingin melamar sebagai abdi dalam. Hampir setiap hari, Dewi Sulastri bergaul dengan para abdi dalam tanpa memandang rendah mereka. Lambat laun, karena Dewi Sulastri dan Raden Sujono sering bertemu, keduanya ikut merasa. Tak lama dari itu, Raden Sujono datang membawa bunga yang sangat langka dan bertujuan untuk melamar Dewi Sulastri. Dengan senang hati, Dewi Sulastri menerima lamarannya, tetapi ayahnya menolaknya, dan disitulah terjadi keributan antara Dewi Sulastri dan ayahnya. Ayah, cinta bukan tentang harta, tetapi siapa yang akan menua bersama dengan damai. Sulastri, dia bukan larangan kita. Kita ini dari keluarga bangsawan. Kamu tidak pantas memilih abdi dalam sebagai calon pasangan kamu. Ayah, kalau soal harta bisa dicari, tapi soal cinta sejati tak akan datang 2 kali. Dengan berat hati, sang ayah pun mengiyakan permintaan Dewi Sulastri. Sementara itu, Raden Jakamuning yang mendengar pernyataan Dewi Sulastri syok, dan disitulah kebencian lahir. Apa? Aku ditolak dan kalah sama laki-laki yang bawa bunga? Tak bisa dibiarkan. Lihat Sulastri, sesaat lagi kau akan jadi milikku. Suatu sore, Dewi Sulastri pergi ke hutan untuk mencari daun pandan. Di hutan itu berdiri sebuah pohon pandan yang dijaga oleh makhluk halus yang bernama Nyi Roro Kidul, seorang penjaga air dan tanaman laut. Teman-teman, tahu tidak daun pandan itu seperti apa? Nah, daun pandan itu seperti ini loh. Ini bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan. Contohnya untuk membuat tas, membuat
Dewi Sulastri niatnya suci, ia tidak takut. Aku hanya ingin mengajari anak-anak belajar anyaman. Aku tak akan mengambil apapun tanpa seizin Tuhan yang menjaga hutan. Dan benar saja, di malam yang gelap dan sunyi, muncullah sosok Nyi Roro Kidul dari balik pohon pandan. Putri yang berhati bersih, pohon ini tak akan menolakmu. Tetapi waspadalah, malam nanti akan ada orang yang mengincarmu. Tak lama setelah itu, Raden Jakapuring muncul dari balik semak-semak. Ia melihat Dewi Sulastri sendirian. Tanpa banyak bicara, ia langsung menergamnya dan memikat Dewi Sulastri di batang pohon pandan dengan tali atau berduri. Namun, ketika ia hendak pergi, pohon pandan itu bergetar. Daunnya warna kuning berubah menjadi warna emas terang. Suara keras bergema, tanah terbelah sedikit demi sedikit, dan sosok Nyi Roro Kidul muncul kembali. Kau telah menyakiti yang tak bisa diolehku. Kau telah menodai ketulusan dengan paksaan. Maka terimalah kutukan pandan kuning. Seketika tubuh Raden Jakapuring terlempar oleh angin besar. Saat ia bangun, ia tak bisa lagi berbicara. Suaranya hilang. Ia berjalan tanpa nama selama bertahun-tahun. Hidup di hutan. Sementara itu, Raden Sujono yang merasa gelisah karena sang Dewi Sulastri belum kembali. Ia pergi mencarinya. Ia menyusuri hutan dan pantai. Hingga akhirnya menemukan Dewi Sulastri yang lemah namun selamat di bawah pohon pandan. Ketika ia hendak membebaskan sang Dewi, suara lembut muncul. Ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Tetapi sesuatu yang dipaksakan akan tersesat. Dan ternyata kata-kata itu muncul dari seorang Nyi Roro Kidul. Dewi Sulastri dan Raden Sujono pun kembali ke istana. Mereka hidup dengan damai, penuh sukacita bersama para rakyat. Membangun selalu belajar anyaman daun pandan. Dewi Sulastri mengajari para wanita dan anak-anak untuk membuat anyaman. Sementara itu, Raden Sujono mengajari para pria untuk memilih daun pandan yang berkualitas. Anak-anak di sana senang sekali belajar dengan Dewi Sulastri. Teman-teman juga harus semangat ya belajarnya. Nah teman-teman,